Pemerintah Kota Bekasi menggelar tes PCR serentak di 14 pasar tradisional di Kota Bekasi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Wali Kota Bekasi langsung menghentikan dan meminta petugas pindah ke area pedagang lapak yang ada di luar. Petugas kemudian mengarahkan para pedagang untuk melaksanakan tes PCR. Sedikitnya 50 alat kit PCR disebar di 14 pasar di seluruh Kota Bekasi. Tes dilaksanakan secara acak kepada pedagang dan pembeli di tiap pasar. Hasil tes baru akan diketahui Senin pekan depan. YouTuber pembuat prank bingkisan sampah Ferdian Paleka akhirnya dipindahkan ke ruangan lain setelah mendapat perundungan dari tahanan lain di Mapolres Bandung, Jawa Barat. Video perundungan yang menimpa Ferdian Paleka dan seorang rekannya viral di media sosial. Kapolres Bandung membenarkan peristiwa ini. Video yang direkam oleh salah satu tahanan dengan ponsel yang diduga diselundupkan di dalam kiriman makanan. Adapun rekaman itu didapat dari handphone dari tahanan yang membuli kepada Ferdi CS. Itu didapat pada saat makanan yang dimasukkan ke dalam tahanan. Karena sebelumnya pada saat pandemi ini untuk tahanan di Polres ini tidak menerima kunjungan siapapun juga, kecuali makanan. Mungkin di handphone ini diselipkan pada saat pemberian makanan kepada tahanan. Kawanan begal motor yang kerap bertindak sadis kepada para korbannya ini dibekuk petugas di beberapa tempat. 9 kawanan begal ditangkap setelah merampas motor 2 orang korbannya di bawah jembatan layang, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menganiaya kedua korban saat merampas motor. Mereka memiliki peran masing-masing mulai dari mengintai, beraksi, hingga menjual hasil rampasannya ke penadah. 3 motor pelaku dan 1 motor korban disita polisi untuk barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mendapat bantuan Rp200.000, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengabaikan keselamatan. Warga mengabaikan imbauan jaga jarak aman atau social distancing saat antre pembagian bantuan langsung tunai di sejumlah kantor desa. Di Desa Candi, warga berhimpitan saat mengantre BLT. Petugas yang mengetahui turun tangan dan mengatur agar warga menjaga jarak aman. Hal serupa juga terjadi di kantor Desa Banjardowo. Ratusan warga yang mengantre sejak pagi berjubel saat mengantre bantuan langsung tunai. Berkali-kali petugas berteriak memperingati warga untuk mundur dan menjaga jarak, namun warga tetap memaksa maju dan berdesakan. Di Desa Banjardowo, 1.350 warga mendapat jatah BLT yang berasal dari dana APBD pemerintah Kabupaten Jombang. Mereka adalah warga yang belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah maupun kementerian di masa pandemi corona. Jumlah tersebut, Pak, masih ada nggak, Pak, warga yang belum kebagian jatah bantuan ini, Pak? Sebenarnya sudah tidak ada, namun nanti kalau ada kita review kembali untuk penerimaan tahap kedua. Sebenarnya pemerintah desa sudah membuat mekanisme pembagian dalam 4 shift sesuai dusun masing-masing agar warga tidak berdesakan. Namun tetap saja warga ke kantor desa dalam waktu bersamaan berdesakan dan tidak mematuhi imbauan jaga jarak aman. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ribuan warga mengantre di halaman kantor pos Kota Pekalongan, Jawa Tengah demi mendapat bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. Antrean mengular sejak pagi hingga siang tadi. Bahkan sejumlah warga berdesak-desakan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dilibatkan dalam penyaluran bantuan. Warga yang tidak mengenakan masker tidak diizinkan memperoleh bantuan.
Saat ini kita fokus untuk tahap pertama, total sekitar 10.000 penerima. Kita hanya bayarkan ya Pak ya, kalau data memang langsung dari pusat, tugas kita membayarkan. Kalau antrian sebenarnya kita sudah tentukan Pak, di surat juga ditentukan, yang tidak pakai masker kita tidak bayarkan Pak. Jaga jarak juga harus wajib, siapa yang jelas tidak pakai masker kita tidak bayarkan, seperti itu. Bantuan yang diberikan senilai Rp600.000 per orang. Bantuan sosial tunai ini dalam rangka meringankan dampak sosial akibat pandemi corona. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan pembagian bantuan sosial, kita ke informasi kriminal di mana polisi menangkap sekelompok orang yang membawa senjata tajam saat menagih utang di Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka menyegel dan merusak fasilitas kantor serta mengintimidasi sejumlah pegawai. Sekelompok orang yang mengatasnamakan sebuah ormas marah dan berusaha memasuki sebuah kantor kontraktor di Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka mengintimidasi beberapa karyawan, kemudian menyegel dan merusak sejumlah fasilitas kantor. Kedatangan mereka terkait utang piutang, pengerjaan tender proyek pembangunan perpustakaan dan pengecatan. Kericuhan mereda setelah polisi datang dan langsung menangkap seluruh anggota ormas. Polisi juga menyita senjata tajam jenis parang yang dibawa massa. Mendatangi salah satu perusahaan untuk meminta masalah hutang piutangnya. Jadi untuk pihak perusahaan diancam dan intimidasi oleh beberapa orang sehingga kami turun ke lapangan di backup dengan Polres Samarinda. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 49 anggota ormas digelandang ke Polresta Samarinda menggunakan truk. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Yadiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga cemburu buta, seorang suami menganiaya istri hingga kritis. Usai menganiaya, pelaku kabur dengan melompat dari lantai 2 rumahnya, namun tewas karena luka berat di kepala. Seorang ibu rumah tangga di Singosari, Jawa Timur terluka parah di bagian leher karena dianiaya suaminya, Khairul. Korban berinisial A yang ditemukan dalam kondisi kritis langsung dievakuasi warga. Khairul diduga menganiaya istrinya karena dibakar cemburu. Usai menganiaya, Khairul berusaha kabur saat dikejar warga dengan melompat dari lantai 2 rumahnya setinggi 8 meter. Polisi menduga penganiayaan ini telah direncanakan Khairul. Karena cekcok mungkin sudah dipersiapkan pembunuhannya itu, karena anaknya sempat dikunci di kamar, mungkin karena cemburu dia melaksanakan percobaan pembunuhan dengan menggergaji, pakai gergaji yang ada di rumahnya. Di bagian mana itu, Bang? Di bagian leher. Sementara Khairul tewas karena menderita luka parah di kepalanya setelah melompat dari lantai 2 rumahnya. Istri yang dianiayanya hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar dan masih dalam kondisi kritis. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polisi menyelidiki motif satu keluarga di Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mengamuk hingga menyandra 3 orang dan dugaan pembunuhan 1 remaja putri yang terjadi Sabtu kemarin. 9 terduga pelaku kini ditahan dan diperiksa secara intensif. Selain memeriksa terduga pelaku, polisi juga meminta keterangan dari para korban dan kepala desa Pata Neteang terkait peristiwa penyanderaan ini. Korban mengaku terkena senjata tajam milik terduga pelaku saat ditahan ketika melintas di lokasi. Menurut korban, para terduga pelaku ini seperti kesurupan.